7 tahun menjadi menantu, aku telah lupa siapa diriku sebenarnya. Hingga pada acara haul Eyang Buyut, di hadapan seluruh sanak saudara, suamiku mencambukku 20 kali dengan rotan, memaksaku berlutut di tengah pendopo leluhur keluarga. Darah mengalir, dan hatiku pun mati rasa. Namun mereka tidak pernah tahu bahwa aku bukanlah menantu miskin dan hina. Aku adalah Anindita Kusuma Wardoni, putri tunggal pewaris Kusuma Group. Dan sejak detik itu, neraka bagi keluarga Tejo baru saja dimulai. 7 tahun. 7 tahun aku mengabdi sebagai menantu keluarga Tejo. Aku sampai lupa siapa diriku di masa lalu. Aku hanya ingat bahwa aku adalah istri dari Bima Aryo Tejo, menantu dari Bapak dan Ibu Aryo Tejo, seseorang yang harus bangun sebelum subuh dan tidur larut malam, mengurus seluruh pekerjaan rumah tangga, menjaga nama baik keluarga di dalam maupun di luar, demi membuat keluarga suami selalu terlihat terhormat. Aku selalu meyakinkan diriku sendiri bahwa asalkan aku memiliki cinta Bima, segala pengorbanan ini sepadan. Tapi aku salah besar. Hari ini adalah acara haul Eyang Buyut keluarga besar Tejo. Sejak fajar menyingsing, aku sudah harus bangun untuk mempersiapkan segalanya. Dapur luas di rumah utama keluarga Tejo hari ini terasa lebih sesak dari biasanya. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, mondar-mandir dengan kipas di tangannya, mulutnya tak henti-hentinya memberi perintah, atau lebih tepatnya, melontarkan cacian. Anindita, ayam ingkung ini direbus belum matang sempurna, kulitnya sudah hancur begini. Bagaimana bisa disajikan di meja sesajen? Kamu kerja sembarangan sekali. Iya Bu, biar Dita rebuskan ayam yang lain. Jawabku pelan. Tanganku buru-buru mengangkat ayam itu dari panci air mendidih. Lagi pula, kenapa warna nasi tumpeng kuning itu pucat sekali? Kamu pakai kunyit yang cukup tidak? Atau kamu mau pelit dengan uang belanja keluarga ini? Aku hanya menunduk. Tak berani membantah sepatah kata pun. Selama 7 tahun, ucapan pedas seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hariku. Dari urusan masakan yang kurang garam, kebersihan rumah, hingga masalah aku yang tak kunjung memberikan cucu laki-laki penerus keluarga Tejo, semuanya selalu menjadi kesalahanku. Bima melangkah masuk ke dapur. Ia mengenakan setelan jas mahal, rambutnya disisir rapi dengan pomade mengkilap. Ia melirikku sekilas, lalu menoleh pada ibunya dengan nada suara yang begitu manis. Ibu istirahat saja di luar, biarkan dia yang mengerjakan semuanya. Tamu-tamu sebentar lagi datang, Ibu sambut saja mereka di depan. Ibu Ratna mendelik tajam ke arahku sebelum akhirnya mendengus dan berjalan keluar. Bima mendekatiku. Ia sama sekali tidak menanyakan keadaanku, melainkan hanya memberi perintah dengan nada dingin, kerjakan yang cepat, jangan sampai aku malu di depan keluarga besar. Aku menatap punggungnya yang berlalu. Hatiku terasa perih. Inilah pria yang kucintai dengan mengorbankan seluruh masa mudaku, pria yang membuatku rela membuang statusku sebagai putri mahkota Kusuma Group hanya untuk menjadi istrinya. Selama 7 tahun, perusahaan keluarganya, Tejo Corp, sering dilanda krisis, bahkan berkali-kali berada di ambang kebangkrutan. Di saat-saat kritis itu, aku diam-diam menggunakan uang tabunganku, bahkan menjual perhiasan peninggalan almarhumah ibuku untuk kuberikan padanya. Aku berbohong dengan mengatakan bahwa aku menang arisan atau mendapat pinjaman dari teman. Ia mengambil uang itu dengan gembira, berterima kasih, lalu kembali menghamburkannya untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Sementara aku, di rumah harus menghadapi siksaan batin dari ibu mertuaku. Menjelang siang, seluruh kerabat telah berkumpul. Pendopo leluhur yang luas itu penuh sesak oleh tamu. Aku, yang hanya mengenakan kebaya katun sederhana, sibuk berlari ke sana kemari, menyajikan hidangan hingga keringat membasahi punggungku. Sementara itu, para sepupu perempuan Bima yang mengenakan kebaya sutra mewah, duduk santai sambil tertawa dan bercengkrama. Upacara doa haul berlangsung hikmat, dilanjutkan dengan acara makan bersama. Aku sedang sibuk di dapur menyiapkan hidangan penutup ketika mendengar suara ibu mertuaku memanggil keras dari ruang tengah. Anindita, kesini kamu? Aku buru-buru mengelap tangan di celemek dan berlari ke depan. Ibu mertuaku sedang duduk dikelilingi ibu-ibu dan kerabat lainnya. Di lehernya terkalung sebuah perhiasan batu giok hijau yang tampak sangat mahal. Melihatku, ia langsung mengangkat dagu dan bertanya, "Coba kamu lihat, kalung ibu ini cantik tidak?"
Ini hadiah dari Paman Herman yang baru pulang dari Eropa. Aku menatap kalung itu. Dengan insting seseorang yang tumbuh besar di tengah barang-barang mewah, aku langsung mengenalinya sebagai barang tiruan kualitas premium, KW Super. Meski potongannya rapi, warna gioknya tidak jernih dan tidak memiliki kedalaman serat alami. Namun aku tahu posisiku. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Iya Bu, bagus sekali. Sangat mewah dipakai Ibu." Mungkin senyumku terlihat kurang tulus, atau mungkin salah satu sepupu Bima ingin mencari muka pada ibu mertuaku, ia langsung menimpali. Mbak Dita kan belum pernah lihat barang mewah seumur hidupnya. Jadi wajar kalau dia tidak tahu cara menilai barang bagus. Menurutku, kalung tante ini benar-benar barang langka, harganya pasti luar biasa mahal. Mendengar itu, ibu mertuaku tampak sangat bangga, namun ia masih ingin mempersulitku. Ia menatapku tajam. "Kamu jujur saja, bagaimana menurutmu? Katakan sejujurnya, tidak usah takut." Aku tahu ini jebakan. Jika aku berbohong, ia akan menyebutku penjilat. Jika aku jujur, ia akan bilang aku iri. Aku menarik napas dalam, memutuskan untuk jujur sebaik mungkin, berharap ketulusanku bisa meredakan egonya. "Maaf Bu, menurut saya warna giok ini memang cantik, tapi jika dibandingkan dengan giok kualitas tertinggi yang pernah saya lihat, kejernihannya sepertinya agak kurang." Begitu kata-kataku terucap, suasana di sekeliling kami mendadak senyap. Senyum di wajah ibu mertuaku membeku dan langsung berubah menjadi amarah yang meledak. Ia menggebrak meja dengan keras dan membentak, "Kamu, apa maksudmu? Maksudmu aku pakai barang palsu? Berani-beraninya kamu menghina hadiah dari adikku?" Bima yang duduk di meja sebelah mendengar keributan itu dan langsung menghampiri. Tanpa bertanya apa yang terjadi, melihat ibunya marah, ia langsung memelototiku. "Apalagi yang kamu lakukan sampai ibu marah?" Ibu mertuaku langsung menggunakan kesempatan itu untuk menangis dan mengadu. "Bima, lihat istrimu ini. Dia berani bilang ibu pakai barang palsu di depan banyak orang. Dia sengaja mempermalukan ibu." Sepupunya ikut menambahkan minyak ke dalam api. "Mas Bima, Mbak Dita ini memang tidak tahu diri. Tante Ratna cuma tanya baik-baik, tapi dia malah menjawab begitu. Jelas sekali dia merendahkan keluarga kita." Mendengar itu, wajah Bima menjadi gelap gulita. Ia mencengkeram lenganku dengan kasar, menyeretku ke tengah-tengah pendopo leluhur. "Kamu tahu ini hari apa? Ini acara haul Eyang Buyut. Kamu bukan cuma tidak tahu diuntung, tapi juga berani kurang ajar pada ibuku, pada orang tua. Apa kamu sudah tidak punya sopan santun?" Aku berusaha menjelaskan. "Mas, aku tidak bermaksud begitu. Ibu sendiri yang menyuruhku bicara jujur." "Tutup mulutmu," bentaknya dengan suara menggelegar. "Masih berani membantah? Istri tidak tahu aturan sepertimu. Hari ini harus kuajari tata krama." Sambil berkata demikian, Bima melihat sekeliling. Matanya tertuju pada sebuah cambuk rotan yang biasanya dipajang di hadapan seluruh keluarga besar Tejo. Tak ada satupun yang berani bersuara untuk mencegahnya. Ia mengayunkan rotan itu dan menyabetkannya keras ke punggungku. "CTAAK, rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang membuatku tersungkur, tapi ia tidak berhenti. CTAAK, CTAAK. Setiap kali rotan itu menghantam tubuhku, cinta 7 tahun yang kumiliki untuknya terkikis habis. Aku tidak menangis, aku tidak memohon ampun. Aku menggigit bibirku kuat-kuat hingga berdarah, mengangkat kepalaku dan menatap lurus ke matanya. Di dalam sepasang mata itu, aku sama sekali tidak melihat setitik pun rasa iba, yang ada hanyalah kekejaman dan arogansi seorang pengecut. Ia mencambukku genap 20 kali, hingga kebaya katun di punggungku robek, bersimbah darah segar. Setelah selesai, ia melempar rotan itu ke lantai, lalu memerintah dengan dingin. "Berlutut di sini, berlutut di depan altar leluhur ini. Semalaman tidak boleh makan dan minum, sampai kamu sadar akan kesalahanmu." Setelah itu, ia membalikkan badan, berjalan masuk ke dalam rumah bersama ibu dan seluruh kerabatnya untuk melanjutkan pesta makan, minum, dan tertawa, meninggalkanku sendirian berlutut di atas lantai tegel yang dingin. Suara musik dan tawa yang terdengar dari dalam rumah bagaikan ribuan belati yang menikam jantungku. Cintaku telah mati. Harapanku telah hancur. 7 tahun sudah cukup bagiku untuk bersabar. Aku bukan lagi Anindita yang naif.
yang percaya pada dongeng cinta yang indah. Aku adalah putri kandung Baskoro Kusumawardhani, pendiri dan pemimpin tertinggi Kusuma Group. Aku tidak bisa membiarkan diriku dan martabat keluargaku diinjak-injak seperti ini. Malam itu, ketika semua orang telah tertidur lelap, aku memaksa diriku untuk berdiri. Luka-luka di punggungku terasa luar biasa perih, tapi rasa sakit itu tak sebanding dengan luka di dalam jiwaku. Aku menatap foto-foto leluhur keluarga Tejo, dan di dalam hatiku yang tersisa hanyalah kebencian. Kalian telah membiarkan keturunan kalian melakukan kejahatan di depan mata kalian, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Aku tertatih menuju sudut pendopo, tempat panel listrik utama rumah tua itu berada. Sistem kelistrikan di sana memang sudah kuno. Kabel-kabelnya memiliki bekas hangus karena sering bermasalah. Aku memegang sakelar utama, sengaja menyalamatkannya berulang kali, lalu mengambil sebuah peniti logam dan menusukkannya ke sambungan kabel. Percikan api langsung menyambar, dengan cepat membakar tirai beludru tebal yang menggantung di sebelahnya. Hanya dalam beberapa menit, kobaran api menjalar ke pilar-pilar kayu jati dan ukiran-ukiran kuno di atap pendopo. Area ini memang sedang dalam perbaikan listrik, dan kamera CCTV di sudut ini sudah rusak sejak minggu lalu. Aku mengenakan sarung tangan, mengelap bersih semua permukaan yang kusentuh, lalu diam-diam pergi, membuat semuanya terlihat murni seperti kecelakaan akibat korsleting listrik. Api berkobar semakin buas, menelan seluruh bangunan pendopo leluhur. Dari meja altar hingga pilar-pilar jati yang berusia ratusan tahun, mengubah tempat bersejarah itu menjadi lautan api. Berdiri menatap kobaran api yang menari-nari, aku merasakan sebuah kebebasan yang luar biasa. Aku merogoh saku, mengeluarkan ponsel bututku, dan mencari sebuah nomor yang selama 7 tahun ini tak pernah berani kuhubungi. Suara dari seberang sana terdengar akrab namun juga terasa jauh. Halo, aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. Pak Darmo, ini Dita. Tolong jemput Dita pulang. Setelah mengatakan itu, aku menutup telepon, menggenggam erat ponsel di tanganku. Itu adalah satu-satunya jembatan penghubungku dengan dunia luar, dengan perlindungan, dan dengan masa depanku yang sesungguhnya. Aku berbalik membelakangi lautan api, meninggalkan seluruh masa laluku yang gelap gulita. Api di pendopo leluhur membubung tinggi, menerangi langit malam perumahan mewah itu. Jeritan panik dan suara sirene memecah keheningan. Seluruh keluarga suamiku, mulai dari Bapak dan Ibu Aryo Tejo hingga Bima, berhamburan keluar dengan wajah panik. Melihat pendopo kebanggaan mereka hangus terbakar, wajah mereka pucat pasi. Kebakaran. Tolong, rumah leluhur kita terbakar. Ibu mertuaku berteriak histeris, memukul-mukul dadanya sendiri. Bima menoleh ke sekeliling mencariku. Ketika ia melihatku berdiri dengan tenang di sudut taman, dengan pakaian kompang camping dan punggung bersimbah darah, ia langsung berlari ke arahku, mengangkat tangannya hendak menamparku. Ini perbuatanmu kan? Perempuan jalang, berani-beraninya kamu membakar pendopo leluhur. Namun sebelum tangannya menyentuh wajahku, lengannya ditahan oleh sebuah cengkeraman baja. Seorang pria bertubuh tegap mengenakan setelan jas hitam dan kacamata hitam, yang entah dari mana asalnya, tiba-tiba sudah berdiri menjadi tameng di depanku. Suaranya dingin sedingin es. Tuan Bima, tolong jaga sikap Anda. Bima tertegun. Ia menatap pria di depannya, lalu menoleh ke arah gerbang utama. Bukan hanya Bima, seluruh orang yang hadir di sana terbelalak tak percaya. Dari arah jalan masuk perumahan elit itu, sebuah iring-iringan kendaraan melaju perlahan. Di posisi terdepan adalah 5 unit Rolls-Royce Phantom berwarna hitam pekat, diikuti oleh Maybach, Bentley, dan deretan mobil super mewah lainnya. Rombongan mobil itu berbaris panjang, lampu utama mereka menyorot terang, menyilaukan jalanan, menciptakan pemandangan yang sangat mengintimidasi. Para tetangga yang biasanya gemar bergosip tentang keluargaku, kini berhamburan keluar rumah, mata mereka terbelalak menatap konvoi tersebut. Seumur hidup, mereka belum pernah melihat arak-arakan semegah ini. Iring-iringan itu berhenti tepat di depan gerbang rumah keluarga Tejo. Dari masing-masing mobil, 2 orang pengawal berjas hitam berpostur tinggi besar turun serentak. Mereka berbaris rapi membentuk 2 pagar betis dari gerbang hingga ke tempatku berdiri. Mereka serempak membungkukkan badan.
Suara mereka bergema penuh wibawa. Selamat malam, Nona Muda. Nona Muda. Dua kata itu sukses membuat seluruh keluarga Tejo mati kutu. Bima menatapku dengan mata membelalak, penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Dita, apa-apaan ini semua? Aku tidak menjawabnya. Aku menatap lurus ke arah Rolls Royce yang berada di paling depan. Pria yang tadi menahan tangan Bima Pak Darmo, kepala pelayan kepercayaanku, dengan sigap melangkah dan membukakan pintu mobil itu. Seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih, berwajah karismatik namun memiliki tatapan mata setajam elang, melangkah keluar. Itu adalah ayahku, Baskoro Kusumawardhani, pemimpin tertinggi Kusuma Group. Meski 7 tahun tak bertemu, wibawa ayah sama sekali tak luntur. Saat matanya menangkap sosokku, ada kilat kepedihan yang melintas saat ia melihat luka-luka di sekujur tubuhku. Namun, dengan cepat ia kembali ke raut wajahnya yang tegas. Ayah memanggilku pelan, suaranya sedikit tercekat, Anindita. Aku mengangguk. Kemudian ayah menoleh ke arah keluarga Tejo yang masih berdiri mematung seperti tersambar petir. Suara ayah berat dan syarat akan kekuasaan. Bima Aryo Tejo, apa yang telah kau lakukan pada putriku? Bima terbata-bata, nyaris tak bisa merangkai kata. Bapak ini, siapa? Saya Baskoro Kusumawardhani, ayah dari Anindita. Nama Baskoro Kusumawardhani dan Kusuma Group meledak bagai bom di telinga keluarga Tejo. Siapa di seantero Jakarta ini yang tidak tahu kehebatan Kusuma Group, salah satu konglomerasi raksasa penguasa ekonomi Indonesia. Dan Anindita Kusumawardhani, putri tunggal Sang Taipan, ternyata adalah menantu perempuan miskin, Udik, yang telah mereka siksa selama 7 tahun terakhir. Wajah ibu mertuaku berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Tubuhnya bergetar hebat, jarinya menunjuk ke arahku tanpa bisa mengeluarkan suara. Sementara Bima, ia menatapku, lalu menatap ayahku. Rasa syok dan ketakutan terpampang nyata di wajahnya. Ia tak bisa mempercayai bahwa istri yang selama ini ia hina dan ia pukuli memiliki latar belakang yang begitu menakutkan. Tidak mungkin. Kamu menipuku, gumamnya tak berdaya. Aku tertawa sinis, sebuah tawa yang syarat akan kepahitan dan rasa jijik. Menipu? Bima Aryo Tejo, apa kamu merasa pantas mengucapkan kata itu? 7 tahun aku menyembunyikan identitasku hanya untuk menjadi istrimu, hanya untuk bisa hidup dalam apa yang kupikir adalah cintamu. Aku menelan semua penghinaan, semua siksaan dari keluargamu. Dulu aku berpikir, asalkan aku tulus, suatu hari nanti kalian akan menerimaku. Tapi aku salah. Kalian semua tidak pantas mendapatkan setetes pun pengorbananku. Aku melangkah maju, menatap tajam matanya. Suaraku menggema tegas. Hari ini aku, Anindita Kusumawardhani, secara resmi menyatakan bahwa pernikahan kita berakhir sampai di sini. Pengacaraku akan segera mengirimkan surat cerai kepadamu. Lalu aku menoleh ke arah seluruh keluarga Tejo, tatapan dinginku menyapu setiap wajah yang masih dilanda kepanikan. Satu hal lagi, Tejo Corp milik kalian. Kudengar sedang terlilit utang besar, benar kan? Sangat bagus. Aku umumkan saat ini juga, Kusuma Group akan memborong seluruh saham Tejo Corp yang ada di bursa. Dan setelah itu, aku akan memastikan perusahaan kalian hancur lebur tanpa sisa. Aku ingin kalian merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Sama seperti yang pernah kalian lakukan padaku. Selesai mengucapkan itu, aku tak sudi membuang waktu sedetik pun lagi untuk menatap mereka. Ayahku melepas jas mahalnya, menyampirkannya ke bahuku untuk menutupi luka-luka cambuk yang membekas di punggungku. Ia merangkul pundakku, berbisik lembut, "Mari kita pulang, nak." Aku mengangguk dan berjalan bersama ayah menuju mobil. Pak Darmo dan para pengawal membuka jalan untuk kami. Saat melewati Bima, aku bisa mendengar ia memanggil namaku dengan nada putus asa, tapi aku tidak menoleh. Masa lalu biarlah tertinggal di belakang, dan aku bersumpah tidak akan pernah membiarkan diriku terlihat lemah lagi. Duduk di dalam kursi Rolls Royce yang empuk, melihat pemandangan jalanan Jakarta yang melesat di luar jendela, barulah aku benar-benar merasakan kebebasan. 7 tahun hidup di neraka telah usai, sebuah lembaran baru menantiku di depan sana. Sebuah kehidupan di mana akulah yang akan memegang kendali
atas nasibku sendiri. Dan agenda pertamaku adalah balas dendam. Mobil melaju mulus meninggalkan kompleks perumahan yang kacau balau dengan sisa-sisa api yang masih menyala. Di dalam mobil, suasana sangat hening. Aku duduk di sebelah ayah, jasnya masih menyisakan kehangatan. 7 tahun berpisah, seolah ada dinding tak kasat mata di antara kami berdua, namun ikatan darah tak akan pernah bisa diputuskan. Ayah tidak bertanya apapun tentang apa yang baru saja terjadi. Ia hanya diam, merengkuh tanganku yang kini terasa kasar, dan menggenggamnya erat. Tangannya besar dan hangat, sama persis seperti 7 tahun yang lalu, selalu menjadi tempat bernaung paling aman bagiku. Konvoi itu membelah jalanan SCBD Jakarta yang gemerlap, lalu akhirnya berhenti di depan sebuah mansion megah di kawasan elit Menteng. Inilah rumahku yang sesungguhnya, kediaman keluarga Kusuma. Gerbang besi tempa yang menjulang tinggi terbuka otomatis. Para asisten rumah tangga berbaris rapi di depan pintu utama menyambut kedatangan kami. Melihatku, wajah mereka memancarkan kebahagiaan yang bercampur dengan rasa iba. "Selamat datang kembali, Nona muda." Aku mengangguk tersenyum kepada mereka, menahan air mata yang hampir tumpah. Rumah ini tidak berubah, tetap semegah dan sehangat yang kuingat. Aroma bunga, melati dari taman samping, mengingatkanku pada almarhumah ibuku. Ibu meninggal saat aku masih kecil, meninggalkan ayah berjuang membesarkanku sendirian, mencintaiku lebih dari apapun. Namun aku malah meninggalkannya selama 7 tahun hanya demi seorang laki-laki bajingan. Ayah menuntunku naik ke kamarku. Kamar itu sangat bersih dan terawat. Semua barang masih berada persis di posisi yang sama seperti saat aku meninggalkannya 7 tahun lalu. "Kamu istirahatlah. Ayah sudah menelepon Dr. Hendra," ucap ayah dengan nada khawatir. Dr. Hendra adalah dokter pribadi keluarga kami. Ia tiba dengan sangat cepat. Setelah memeriksa luka memar dan bilur-bilur cambuk yang saling menyilang di punggungku, raut wajahnya berubah sangat serius. Ia membersihkan lukaku dengan hati-hati, mengoleskan salep, dan memberikan banyak instruksi. Ayah berdiri di samping ranjang, kedua tangannya mengepal kuat. Wajah ayah yang biasanya tenang, kini mengeras menahan amarah yang mendidih. Berdasarkan pemeriksaan Dr. Hendra, aku hanya mengalami cedera jaringan lunak dan tidak ada tulang yang patah. Setelah mendapat suntikan pereda nyeri dan infus, kondisiku cukup stabil untuk bisa mulai memikirkan langkah selanjutnya. Setelah Dr. Hendra pamit, hanya tinggal aku dan ayah di kamar. Ayah duduk di tepi ranjang menatapku, matanya memancarkan rasa bersalah. "Ini salah ayah. Seharusnya ayah tidak membiarkanmu menderita seperti ini." Aku menggeleng, air mataku akhirnya tumpah membasahi pipi. "Ini bukan salah ayah. Dita yang bodoh, Dita yang buta." Ayah menghapus air mataku, suaranya merendah. "Dita, apa kamu tahu? Selama 7 tahun ini, tidak ada satu hari pun ayah melepas pengawasan darimu." Aku menatap ayah dengan terkejut. "Ayah menghargai keputusanmu, ayah menghargai cinta yang kamu pilih. Tapi ayah tidak bisa melepaskanmu sendirian begitu saja. Kamu ingat 3 tahun lalu saat Tejo Corp nyaris bangkrut karena gagal memenangkan tender besar?" Aku mengangguk. Aku ingat betul masa-masa itu. Bima setiap hari pulang dalam keadaan mabuk dan selalu marah-marah. Aku harus menjual sisa perhiasan terakhir peninggalan ibuku untuk memberinya modal. Ayah melanjutkan, "Orang yang diam-diam memborong saham mereka yang sedang anjlok, yang memberi mereka suntikan dana untuk bangkit, itu adalah ayah. Lalu 2 tahun lalu saat kamu kena demam berdarah dan harus dirawat seminggu penuh. Kamu ingat ada ibu-ibu tua yang setiap hari datang merawatmu, memasakkan bubur, dan mengaku sebagai..." Aku terkesiap. Tentu saja aku ingat. Saat itu aku bahkan menangis terharu karena kebaikan orang asing itu. Itu Bi Inah, mantan asisten rumah tangga kita. Ayah yang memintanya menyamar untuk merawatmu. Setiap kata yang keluar dari mulut ayah, setiap kebenaran yang baru terungkap membuat dadaku sesak bagai diremas. Ternyata, di saat aku merasa paling kesepian dan putus asa, ayah selalu ada di dekatku, diam-diam melindungiku bak malaikat tak bersayap. Cinta ayah yang begitu sunyi namun luar biasa besar membuatku sangat terharu, sekaligus dihantam rasa penyesalan yang mendalam. "Ayah, kenapa ayah tidak bilang padaku? Ayah takut kamu merasa tertekan. Ayah takut kamu berpikir ayah terlalu mencampuri urusan rumah tanggamu. Ayah hanya ingin melihatmu bahagia.
Tapi ternyata ayah salah besar. Si bajingan Bima itu, dia tidak pantas mendapatkan putri ayah. Sorot mata ayah memancarkan aura membunuh yang mengerikan. Bima dan seluruh keluarganya, ayah tidak akan melepaskan mereka. Melihat tekad baja di mata ayah, aku sadar aku tidak berjuang sendirian. Aku memiliki sandaran terkuat. Ayah dan seluruh Imperium Kusuma Group. Rencana pembalasan di kepalaku semakin matang. Ayah, Dita tidak mau terus-menerus bergantung pada ayah. Biarkan masalah ini Dita yang selesaikan sendiri dengan tangan Dita. Dita ingin merebut kembali semua yang hilang dan membuat mereka yang menyakiti Dita membayar harga yang paling mahal. Faktanya, berkas pelaporan kejahatan mereka sudah masuk ke kepolisian sebelumnya. Berbagai email dan bukti-bukti baru yang kami miliki akan menjadi kepingan puzzle terakhir agar polisi bisa segera menerbitkan surat penangkapan. Ayah menatapku lama, lalu ia tersenyum mengangguk. Matanya menyiratkan kebanggaan. Bagus. Putri Baskoro Kusumawardhani tidak pernah dilahirkan untuk menjadi orang lemah. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Seluruh Kusuma Group akan menjadi prajuritmu. Malam itu aku tidur sangat nyenyak, tidur paling damai yang pernah kurasakan dalam 7 tahun terakhir. Saat aku terbangun, mentari pagi telah menyinari kamarku dengan hangat dan terang. Aku tahu, babak baru dalam hidupku baru saja dimulai. Keesokan paginya, berita kebakaran pendopo keluarga Tejo menyebar kemana-mana. Kepolisian dan pemadam kebakaran segera turun tangan. Aku tahu ini bisa menjadi masalah hukum, tapi tim pengacara Kusuma Group bergerak sangat cepat. Mereka bernegosiasi dengan perwakilan tetua marga keluarga Tejo, memberikan kompensasi ganti rugi dalam jumlah fantastis. Dalam laporan akhir kepolisian, kebakaran itu resmi disimpulkan sebagai musibah akibat korsleting kabel tua, sebuah kesimpulan yang memuaskan semua pihak. Saat baru kembali ke rumah, Dr. Hendra rutin memeriksa dan mengganti perban di punggungku. Obat pereda nyeri dan antibiotik membantuku membaik, meski setiap melangkah masih terasa ngilu. Selama beberapa hari aku bed rest dan hanya berkomunikasi dengan asistenku. Asistenku juga membawakan smartphone keluaran terbaru beserta seluruh akses data yang kubutuhkan. Begitu kesehatanku berangsur pulih, aku langsung mengenakan setelan blazer mahalku, melangkah keluar dengan aura penuh percaya diri, siap bertempur di medan perang bisnis. Tubuhku terasa jauh lebih segar. Rasa sakit dari luka-lukaku justru menjadi pengingat konstan akan dendam yang harus kutuntaskan. Aku berdiri di depan walk-in kloset raksasa di kamarku, menatap deretan pakaian desainer, mahal yang 7 tahun ini tak pernah kusentuh. Aku memilih setelan jas kerja berwarna putih gading dengan potongan tegas, menonjolkan postur tubuh yang elegan sekaligus memancarkan kekuasaan. Riasan wajah natural flawless, rambut panjang yang digelung rapi. Aku menatap cermin. Anindita Kusumawardhani yang asli telah kembali. Aku menemani ayah menuju menara pusat Kusuma Group. Gedung pencakar langit yang mendominasi kawasan SCBD itu masih berdiri kokoh dan angkuh. Saat aku melangkah masuk ke lobi utama, seluruh karyawan menoleh. Ada karyawan lama yang masih mengenaliku dan menatap dengan raut syok. Ada pula karyawan baru yang berbisik penasaran melihat sosok wanita berkarisma tinggi yang berjalan berdampingan dengan sang komisaris utama. Ayah segera mengadakan rapat umum pemegang saham, RUPS, darurat. Di ruang rapat direksi, di hadapan jajaran komisaris dan direktur eksekutif, ayah mengumumkan, mulai detik ini, putri saya, Anindita Kusumawardhani, resmi kembali ke perusahaan dan menjabat sebagai wakil direktur utama, dengan fokus pada divisi investasi serta merger, acquisition, M. Keputusan ayah mengejutkan banyak pihak, tapi tak ada satupun yang berani melayangkan protes. Mereka sangat tahu ketajaman insting bisnisku tak kalah dari ayah. Sebelum menikah, aku adalah tangan kanan ayah yang paling ditakuti lawan. Begitu rapat selesai, aku langsung bekerja. Target pertama dan utamaku, Tejo Corp. Aku memerintahkan divisi finance untuk secara masif memborong seluruh saham Tejo Corp yang sedang berjatuhan di bursa efek. Di saat yang sama, aku membentuk satuan tugas khusus, Satgas, yang berisi pengacara korporat dan analis keuangan nomor 1 di Kusuma Group. Aku ingin
Mereka menguliti setiap inci informasi tentang Tejo Corp, dari neraca keuangan, daftar proyek, hingga skandal kehidupan pribadi jajaran direksinya dengan target utama Bima Aryo Tejo. Hanya butuh waktu 2 hari bagi timku untuk meletakkan laporan pertama di mejaku. Tepat seperti dugaanku, Bima bukan suami yang setia. Ia memiliki wanita simpanan, seorang model majalah dewasa yang sedang naik daun. Bima diam-diam menggunakan dana proyek perusahaan untuk membelikan model itu apartemen mewah dan mobil sport. Parahnya lagi, ia memanfaatkan jabatannya untuk melakukan penggelapan dana dan memanipulasi vendor. Bukti-bukti ini sudah sangat cukup untuk menjebloskannya ke penjara. Tapi aku menginginkan lebih. Aku ingin seluruh terah Tejo hancur. Aku ingin mereka jatuh miskin, gelandangan, dan hidup dalam penderitaan. Dan tak lama, hal yang kutunggu-tunggu pun datang. Suatu sore saat aku sedang meninjau dokumen, sebuah email anonim masuk ke alamat email pribadiku. Tidak ada nama pengirim, tidak ada subjek, hanya ada satu file zip lampiran. Aku ragu sejenak sebelum mengekliknya. Di dalamnya terdapat tumpukan data, tabel Excel, dokumen PDF, dan file audio rekaman. Itu adalah bom waktu. Bukti valid yang membongkar rekayasa laporan keuangan Tejo Corp selama 5 tahun, berturut-turut untuk mengakali pinjaman bank sindikasi dan menipu publik. Dan yang paling gila, data itu mengungkap sebuah fakta mengerikan. Tejo Corp bukan sekadar perusahaan yang sedang merugi. Mereka ternyata memiliki utang tersembunyi senilai 2 triliun rupiah. Angka yang cukup untuk membuat mereka gulung tikar detik ini juga. Jemariku sedikit gemetar saat men-scroll layar. Aku tak tahu siapa pengirim email ini atau apa motifnya, tapi ia telah memberiku pedang paling tajam untuk memenggal leher keluarga Tejo. Aku bersandar di kursi kulitku, menatap panorama Jakarta dari dinding kaca kantorku. Sepulas senyum dingin terbentuk di bibirku. Bima Aryo Tejo, permainanmu sudah tamat. Malam merangkul Jakarta yang tak pernah tidur. Di ruang kerja Wakil Direktur Utama Kusuma Group, lampu masih menyala terang. Aku duduk di depan monitor, memutar ulang foto dan video dari tim investigasiku. Tampak Bima sedang bermesraan dengan simpanannya di sebuah restoran fine dining. Di pergelangan tangannya melingkar jam tangan Patek Philippe yang dulu kubelikan dengan sisa uangku sebagai hadiah anniversary kelima kami. Di video lain, Bima masuk ke sebuah apartemen mewah yang belakangan ku ketahui diatasnamakan wanita itu, namun dibeli menggunakan uang kas Tejo Corp. Pengkhianatan ini tidak mengejutkanku. 7 tahun bersama, aku sudah merasakan firasat itu. Namun karena dulu aku terlalu buta, aku mengabaikannya. Kini, saat cintaku sudah berubah menjadi abu, bukti-bukti ini justru menjadi bensin bagi api dendamku. Aku tidak akan terburu-buru mengeluarkan kartu as tentang utang 2 triliun itu. Hidangan terbaik harus dinikmati perlahan-lahan. Aku akan memulai dengan menghancurkan martabat Bima, sang putra mahkota Tejo Corp. Aku menelepon Direktur PR Kusuma Group, Mbak Rini, seorang wanita lincah dan berotak tajam. Mbak Rini, saya punya bahan yang sangat bagus untuk Mbak. Besok pagi, saya ingin berita ini menjadi headline di seluruh media massa, cetak, TV, hingga portal berita online. Topiknya, Direktur Utama Tejo Corp. Siap, Mbak Dita. Akan saya atur embargo sampai jam 6 pagi, jawab Mbak Rini mantap. Seluruh paket press release dan media kit yang sudah diverifikasi kami kirim malam itu juga. Beres, Nona muda, ini perkara kecil. Suara Mbak Rini terdengar percaya diri. Esok paginya, tepat seperti rencanaku, bursa saham dan publik Indonesia gempar. Headline media massa berteriak dengan judul bombastis, skandal putra mahkota Tejo Corp KDRT, selingkuh hingga dugaan korupsi. Sisi gelap Bima Tejo. Dari menyiksa istri sah hingga memelihara model simpanan. Berita itu tidak hanya membocorkan foto perselingkuhan Bima, tapi juga membeberkan secara detail insiden penyiksaan di acara haul. Rupanya ada kerabat Bima yang hadir hari itu, yang entah karena takut akan kekuatan Kusuma Group atau memang ingin menjatuhkan Bima, diam-diam menjadi whistleblower ke pihak media. Ia menceritakan bagaimana Bima mencambukku 20 kali tanpa ampun dan memaksaku berlutut.
Kisah tentang menantu tertindas yang ternyata putri konglomerat langsung menjadi trending topik nomor 1 di semua platform sosial media. Ponselku bergetar tanpa henti. Dari Bima, aku mengabaikannya dan membiarkannya mati sendiri. Gagal menelepon, ia membombardirku dengan pesan WhatsApp. Dita, angkat teleponnya. Semua ini salah paham. Siapa yang mau menjatuhkanku? Apa ini ulahmu? Kenapa kamu sekejam ini? Tolong, beri aku waktu untuk bicara. Aku tahu aku salah. Aku membaca deretan pesan itu tanpa emosi. Kejam? Dibandingkan siksaan fisik dan mental yang kuterima selama 7 tahun dari keluargamu, apa artinya pemberitaan ini? Pada jam perdagangan bursa, saham Tejo Corp, TDJO, anjlok auto reject bawah, ARB. Reputasi CEO muda karismatik yang mati-matian mereka bangun hancur lebur dalam satu malam. Investor panik dan melakukan aksi jual besar-besaran. Di rumah keluarga Tejo, awan hitam menggantung. Bapak Aryo Tejo, pria yang sangat memuja harga diri, membanting set poci teh keramik antik kesayangannya hingga hancur berantakan. Ia menuding wajah anak laki-lakinya. Bapak sudah bilang berkali-kali, hati-hati dengan perempuan itu. Lihat sekarang, wajah keluarga kita mau ditaruh di mana? Ibu Ratna duduk di sofa sambil menangis meraung-raung. Ya Allah, kenapa nasib keluarga kita jadi begini? Kita memelihara siluman di rumah ini. Sekarang dia mau mengutuk kita semua. Bima, yang awalnya emosi, kini berubah ketakutan setengah mati. Ia sadar, satu-satunya orang yang bisa menghentikan badai ini hanyalah aku. Ia nekat menyetir ke Menara Kusuma Group untuk memaksakan pertemuan. Maaf Pak Bima, Wakil Direktur Utama kami sangat sibuk dan tidak menerima tamu tanpa janji temu, ucap resepsionis dengan dingin. Bilang padanya, saya ini suaminya, saya berhak menemuinya. Bima berteriak membuat keributan di lobi. Lebih tepatnya mantan suami. Pengacara kami sudah mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Bapak pasti segera menerima surat panggilannya. Bima diseret keluar oleh petugas keamanan. Ia tak tahu, dari balik layar CCTV di ruanganku, aku menonton seluruh pertunjukan menyedihkan itu. Melihatnya tak berdaya memberiku kepuasan tak terkira. Tembakan meriam pertamaku sukses telak. Tapi ini baru pemanasan. Di saat media masih sibuk menggoreng skandal Bima, aku mengeksekusi langkah berikutnya dalam kesunyian. Setiap jam bursa dibuka, broker Kusuma Group terus memunguti saham Tejo Corp yang diobral murah oleh investor retail. Semakin harga sahamnya hancur, semakin banyak persentase kepemilikan yang kami raup. Keluarga Tejo yang sibuk menanggulangi krisis PR sama sekali tak sadar bahwa kapal mereka sedang dibor dari dasar oleh arus bawah bernama Anindita Kusumawardhani. Mereka mencoba menggelar konferensi pers, tapi boikot media terjadi secara alami, tak ada media yang mau melawan raksasa seperti Kusuma Group. Bima mencoba cuci tangan dengan menyalahkan si model simpanan, mengklaim dirinya dijebak, tapi bukti-bukti mutasi rekening perusahaannya membuat alibinya menjadi bahan tertawaan senusantara. Gagal menemuiku di kantor. Bima mulai mengintai rumah kami di Menteng. Setiap hari, ia nongkrong di depan gerbang berjam-jam, memohon agar aku keluar. Ia membawa buket bunga mawar merah besar dan tas-tas branded barang-barang yang selama 7 tahun pernikahan tak pernah sudi ia belikan untukku, tapi usahanya sia-sia, gerbang besi raksasa itu tak pernah terbuka. Suatu malam saat aku sedang makan malam dengan ayah, Pak Darmo datang melapor. Maaf Tuan, Nona, dan Bima di depan. Dia bilang kalau Nona tidak mau menemuinya, dia akan berlutut di aspal depan gerbang. Aku meletakkan sendokku dan tersenyum sinis. Berlutut? Ternyata dia tahu caranya berlutut? Biarkan saja. Kalau lututnya sudah tidak kuat, dia pasti pulang sendiri. Ayah mengangguk setuju. Biarkan saja Dita. Orang seperti itu tidak pantas mendapat perhatianmu. Prediksiku tepat. Bima, sang anak mami, hanya sanggup berlutut kurang dari 2 jam. Entah karena tak tahan rasa sakit di aspal atau karena malu ditonton satpam tetangga. Beberapa hari kemudian, setelah merasa buntu, ia akhirnya pasrah dan menandatangani berkas perceraian yang disodorkan pengacaraku. Pada hari pembacaan putusan sidang di Pengadilan Agama, ia menatapku dengan mata merah,
campuran antara dendam dan keputusasaan. Dita, apa benar-benar sudah tidak ada jalan kembali? 7 tahun pernikahan kita. Apa kamu tega membuang semuanya begitu saja? Aku membalas tatapannya. Nadaku lebih dingin dari es. 7 tahun, Bima. Jangan pernah berani mengucap kata itu lagi. Aku muak mendengarnya. 7 tahun pernikahan kita isinya cuma sabetan rotan, makian ibumu, dan perselingkuhanmu. Aku tidak butuh itu. Itu salahku. Aku mengaku salah. Tapi tolong beri aku satu kesempatan untuk menebusnya. Kesempatan? Saat kamu mencambukku di depan seluruh kerabatmu, apa kamu memberiku kesempatan? Saat kamu menyuruhku berlutut kedinginan kelaparan semalaman, apa kamu memberiku kesempatan? Antara kau dan aku, sudah tidak ada lagi yang tersisa. Ketukan palu hakim mengesahkan perceraian kami. Melangkah keluar dari ruang sidang, langkahku terasa sangat ringan. Mimpi buruk 7 tahun itu telah resmi tamat secara hukum. Di sisi lain, setelah skandal sedikit mereda, Dewan Direksi Tejo Corp mulai menyadari ada yang salah. Para pemegang saham mayoritas kabur, mitra kerja memutus kontrak sepihak, dan cash flow perusahaan nyaris minus. Saat mereka sibuk mencari tahu siapa hiu yang mencaplok saham mereka, semuanya sudah terlambat. Data itu dilindungi dengan rapat. Yang mereka tahu hanyalah sebuah perusahaan investasi offshore misterius sedang menginvasi mereka tanpa tahu bahwa dalangnya adalah mantan menantu yang dulu mereka injak-injak. Kini, Kusuma Capital, sayap investasi Kusuma Group, telah memegang lebih dari 40% saham Tejo Corp. Hanya butuh sedikit lagi untuk mendikte keputusan Dewan Direksi secara mutlak. Waktunya eksekusi akhir. Aku membuka kembali map berisi dokumen utang 2 triliun rupiah. Skala seranganku kini berubah. Aku tidak hanya ingin membuat mereka bangkrut, aku ingin mereka membusuk di penjara. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di kepalaku. Siapa pengirim email anonim ini? Apa motivasinya? Apakah kawan atau lawan? Insting bertahan hidupku menolak untuk bertindak tanpa kepastian. Aku menyuruh tim cyber security Kusuma Group melacak IP address si pengirim. Sayangnya, kepala tim IT-ku melapor dengan wajah berkeringat. Maaf, Bu Dita. Email itu dikirim menggunakan jaringan server proxy berlapis yang tersebar di berbagai negara. Pengirimnya sangat profesional menghapus jejak. Terus terang, kemampuan hacker ini satu level di atas kami. Aku mengernyitkan dahi. Artinya, si pengirim bukan hanya orang dalam yang tahu rahasia dapur Tejo Corp, tapi juga sangat melek teknologi. Ia ingin membantuku, tapi tak mau identitasnya terbongkar. Apakah dia kompetitor Tejo Corp yang ingin pinjam tanganku? Atau orang dalam yang sakit hati? Yang pasti, musuhnya adalah Tejo Corp. Sementara aku merenung, kondisi Tejo Corp semakin berdarah-darah. Efek domino skandal Bima membuat bank-bank kreditor menarik fasilitas kredit mereka. Pak Aryo Tejo terpaksa turun gunung, membuang harga dirinya mendatangi partner-partner kelas teri untuk mengemis pinjaman. Tapi yang ia dapat hanyalah penolakan. Reputasi Tejo Corp sudah berbau busuk, tak ada yang mau ikut tenggelam bersama kapal rongsokan itu. Ibu Ratna, sang nyonya besar sosialita, kini kehilangan panggungnya. Kabarnya, ia sekarang mengurung diri di rumah. Tak ada satupun geng arisannya yang sudi mengundangnya. Ketakutan akan sanksi sosial membuatnya tak berani menampakkan hidung. Keputusasaan memang bisa membuat orang gila. Suatu sore saat aku baru pulang kantor, Pak Darmo melapor bahwa Ibu Ratna sedang mengamuk di depan gerbang, menuntut untuk bertemu denganku. Apa maunya? Tanyaku datar. Tak berniat sedikit pun untuk menemuinya. Nyonya Ratna menangis histeris, Nona. Beliau minta Nona mengingat budi baik selama 7 tahun menjadi menantunya dan memohon agar Nona memberi keluarganya jalan keluar. Aku tertawa mengejek. Jalan keluar? Selama 7 tahun, apa mereka pernah memberiku jalan keluar? Saat mereka menyiksaku, menjadikanku tak lebih dari sekadar babu gratisan, apa mereka memikirkan kata budi baik? Katakan padanya, Pak Darmo, kalau mau bertemu, buat appointment resmi dengan sekretaris saya di kantor. Rumah saya bukan pasar malam, tempat orang bisa teriak-teriak cari perhatian. Mendapat penolakan keras, Ibu Ratna makin kalap. Ia sampai guling-guling di aspal, menangis playing victim. Tapi karena tak ada yang menggubris dan tetangga mulai memvideokannya, ia akhirnya lari ketakutan dengan wajah menanggung malu.
Insiden itu memantapkan hatiku. Berbaik hati pada ular berbisa sama dengan bunuh diri. Aku kembali fokus pada berkas misterius itu. Aku tak peduli siapa pengirimnya. Yang jelas, musuh dari musuhku adalah temanku. Minggu berikutnya, Kusuma Capital berhasil memborong saham Tejo Corp hingga kepemilikan kami tembus 51%. Checkmate. Akulah pemegang kendali mutlak. Aku mengangkat telepon. Mbak Rini, kirimkan surat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPS LB, ke manajemen Tejo Corp. Jadwalkan 3 hari dari sekarang. Karena alasan krisis keuangan darurat, pakai hak prerogatif kita untuk memangkas birokrasi. Ballroom sebuah hotel bintang 5 di SCBD penuh sesak. Para pemegang saham tersisa, kreditor, perwakilan bank, hingga wartawan media ekonomi tumplek blek di sana. Udara di ruangan itu terasa tegang, nasib Tejo Corp dipertaruhkan hari ini. Keluarga Tejo duduk di kursi direksi dengan wajah pucat bagai mayat. Tangan Pak Aryo Tejo gemetar hebat menahan panik. Bima duduk menekur di sebelahnya, kehilangan seluruh sisa arogansinya. Ia seperti gembel yang disuruh memakai jas. RUPSLB dimulai. Pak Aryo maju ke podium, mencoba meredakan kepanikan dengan janji manis bullshit tentang restrukturisasi dan prospek proyek fiktif. Meskipun perusahaan kita sedang mengalami turbulensi sesaat, saya yakin dengan soliditas para shareholder, kita akan bangkit. Benarkah begitu, Bapak Aryo Tejo? Sebuah suara wanita yang jernih namun sedingin es memotong ucapannya dari arah pintu masuk utama. Seluruh kepala di ballroom serempak menoleh. Pintu ganda ballroom didorong terbuka. Aku, mengenakan setelan jas merah menyala yang memancarkan dominasi mutlak, melangkah masuk diiringi barisan pengacara elit Kusuma Group. Suasana langsung riuh rendah. Keluarga Tejo terbelalak. Bima langsung berdiri menunjuk ke arahku. Anindita, ngapain kamu di sini? Ini RUPS Tejo Corp, tidak ada urusannya denganmu. Aku tersenyum penuh ejekan, mengangkat sebuah map tebal berlogo Kusuma Capital. Siapa bilang tidak ada urusannya? Aku melanjutkan dengan lantang. Saya berdiri di sini mewakili Kusuma Capital, pemegang saham mayoritas yang saat ini menguasai 51% saham Tejo Corp. Kalimatku meledak bagai bom atom di tengah ruangan. Rahang para hadirin seolah jatuh ke lantai. Investor institusi misterius yang diam-diam mencaplok Tejo Corp ternyata dikendalikan oleh Anindita. Pak Aryo Tejo terhuyung ke belakang, memegangi dadanya. Ia tak pernah menyangka bahwa malaikat maut yang mengantarkan perusahaannya ke jurang kehancuran adalah menantu perempuannya sendiri yang dulu sering ia ludahi harga dirinya. Tidak mungkin. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Bima tergagap. Wajahnya sepucat kapas. Bima, kamu lupa. Aku adalah Putri Baskoro Kusumawardani. Mengakuisisi perusahaan rongsokan milikmu ini hanyalah uang receh bagi Kusuma Group. Aku melangkah mantap naik ke atas panggung, berdiri head to head dengan keluarga Tejo, kilatan blitz kamera wartawan menyambar-nyambar tak henti. Hadirin sekalian, ucapku menghadap audiens. Saya mengundang Anda semua ke sini bukan sekadar untuk mendeklarasikan akuisisi ini. Saya di sini untuk menguliti topeng kebusukan keluarga ini. Aku memberi isyarat pada asistenku. Layar proyektor raksasa di belakang panggung langsung menyala. Puluhan dokumen PDF, neraca ganda yang dimanipulasi, slip transfer rekening gelap, dan rekaman audio rapat konspirasi Pak Aryo dan Bima diputar telanjang di depan publik. Inilah bukti tak terbantahkan bahwa selama 5 tahun berturut-turut, manajemen Tejo Corp telah merombak laporan keuangan untuk membohongi otoritas bursa, perbankan, dan Anda semua para investor. Aku menoleh tajam ke Pak Aryo, dan ini adalah bom waktu yang mereka sembunyikan dari kalian. Utang senilai 2 triliun rupiah. Angka 2.000 terpampang merah menyala di layar. Para perwakilan bank dan kreditur sontak berdiri, mengumpat kasar karena sadar mereka telah dikibuli habis-habisan. Anindita, kamu pembohong, kamu memfitnah kami. Ibu Ratna yang nekat datang, tiba-tiba menerjang dari kursi penonton VIP, mencoba merebut mic dari tanganku. Namun 2 bodyguardku dengan sigap membekap dan menahannya. Fitnah, kataku tenang. Asal ibu tahu, saat ini juga, tim legal saya
sudah menyerahkan seluruh hard copy bukti ini ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Tipideksus, Bareskrim Polri. Mari kita lihat apakah hukum menganggap ini fitnah atau fakta empiris. Mendengar kata Bareskrim, lutut Pak Aryo dan Bima lemas, mereka resmi tamat. Ancaman pasal berlapis tentang penipuan pasar modal, penggelapan, dan pencucian uang sudah menganga di depan mata. Aku menatap raut tweet form mereka tanpa secuil pun rasa iba. Inilah karma yang harus kalian tebus. Aku menatap lurus ke kamera wartawan, mendekatkan mic, dan mengucap kalimat penutup. Mulai detik ini, dinasti keluarga Tejo di perusahaan ini resmi dikubur. Begitu aku dan rombonganku turun dari panggung dan berjalan keluar, ballroom pecah menjadi arena chaos. Para wartawan mengerubungi keluarga Tejo bagai sekawanan zombie. Pak Aryo, apa benar utang perusahaan mencapai 2 triliun? Mas Bima, bagaimana tanggapan Anda dihancurkan oleh mantan istri Anda sendiri? Ibu Ratna, apa benar KDRT yang memicu balas dendam ini? Terpojok dan ketakutan, mereka tak bisa menjawab sepatah kata pun. Pak Aryo memegangi dada kirinya, napasnya tersengal. Bima berteriak-teriak sambil mendorong wartawan, mencoba membuka jalan, sementara Ibu Ratna merosot ke karpet. Menangis meraung-raung mengutukku sebagai ular berbisa. Keamanan hotel harus turun tangan mengevakuasi mereka dari amukan massa. Dari dalam mobil, aku menonton live streaming kekacauan itu lewat iPadku. Hening dingin tak lepas dari bibirku. Janjiku sudah tertunaikan. Tim pengacara Kusuma Group bekerja dengan efisiensi monster. Sore harinya, Bareskrim Polri resmi menaikkan status kasus ini ke penyidikan. Bukti dari kami sangat airtight, tak terbantahkan. Surat perintah, penangkapan untuk Aryo Tejo dan Bima Aryo Tejo langsung diterbitkan. Malam harinya, iring-iringan mobil rantis polisi dengan sirene meraung-raung mendatangi rumah mewah keluarga Tejo. Polisi membacakan surat perintah penangkapan, memborgol tangan Pak Aryo dan Bima disaksikan oleh Ibu Ratna dan puluhan tetangga yang asyik merekam dengan HP mereka. Pak Aryo, pria arogan itu, kini menunduk dalam-dalam menyembunyikan wajahnya. Bima menangis terseduh-seduh, mulutnya terus merancau, "Anindita, kamu iblis." Begitu mereka dibawa pergi, petugas menyegel rumah mewah tersebut. Seluruh aset keluarga Tejo, mobil mewah, tabungan miliaran, hingga aset properti dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ibu Ratna diusir dari rumahnya malam itu juga, hanya berbekal baju di badan dan sedikit uang tunai di dompet. Ia meratap di depan pagar yang dipalang garis polisi, tapi tak ada satu tetangga pun yang sudi membantunya. Dulu ia sering merendahkan tetangganya, kini ia menuai karmanya sendiri. Kekaisaran Tejo runtuh hanya dalam tempo 24 jam. Aku menonton liputan berita penangkapan itu di ruang TV rumahku. Anehnya, hatiku sangat tenang. Dulu, aku membayangkan akan tertawa puas, bersorak-sorai melihat mereka hancur. Tapi nyatanya, aku hanya merasa hampa. Dendam telah lunas. Lalu apa? Selanjutnya, pintu ruang TV terbuka. Ayah masuk, duduk di sebelahku, dan menepuk bahuku perlahan. "Kerja bagus, Dita. Kamu sudah mendapatkan keadilanmu kembali. Tapi, kenapa wajahmu tidak terlihat bahagia?" "Ayah." Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Ayah tersenyum bijak. "Dendam tidak akan pernah melahirkan kebahagiaan sejati, Nak. Dendam hanya alat untuk membuang racun di hatimu. Kebahagiaan sejati itu datang dari membangun, bukan menghancurkan. Sekarang, perusahaan itu milikmu. Apa yang akan kamu lakukan padanya?" Ucapan ayah menembus kabut di pikiranku. Benar, perjalananku belum usai. Balas dendam hanyalah prolog. Aku tidak akan membiarkan perusahaan itu mati. Aku akan membangkitkannya dari abu, menjadikannya monumen kemenanganku yang sejati. 3 hari pasca RUU FSLB yang melegenda itu, aku kembali menggelar konferensi pers. Kali ini, aku tampil sebagai komisaris utama, sekaligus CEO baru perusahaan. Di depan sorotan kamera, aku meresmikan pergantian nama Tejo Corp menjadi PT Anindya Kusuma. Nama yang mengawinkan identitasku, Anindita, dan kebesaran Kusuma Group. Di mimbar, aku mengucapkan komitmen tegasku. 1.
PT Anindya Kusuma akan mengambil alih dan merestrukturisasi seluruh utang piutang yang sah. Kami tidak akan membiarkan vendor atau kreditor menderita kerugian karena kejahatan rezim lama. 2. Tidak ada PHK massal. Kami menjamin status kepegawaian karyawan bersih yang tak terlibat tindak pidana. 3. Kami akan melakukan pivot bisnis besar-besaran, membuang sektor tak produktif, dan beralih ke tata kelola good corporate governance yang transparan. Pidatoku disambut tepuk tangan gemuruh, terutama dari para karyawan yang berminggu-minggu dirundung kecemasan akan ancaman PHK. Mereka kini melihat secerca harapan dariku. Bulan-bulan berikutnya adalah neraka kerja bagiku. Aku nyaris tidur di kantor. Bersama tim inti, aku membedah ulang seluruh laporan keuangan, mengaudit proyek yang mangkrak, dan bernegosiasi alot dengan konsorsium bank. Lelah tentu saja, tapi aku menemukan passion yang luar biasa saat melihat grafik perusahaan yang kritis perlahan merangkak naik. Suatu malam, saat aku sibuk mereview proposal di ruangan, sekretarisku mengetuk pintu. "Budita, ada tamu pria yang memaksa ingin bertemu." Beliau bilang membawa informasi penting soal siapa pengirim email anonim waktu itu. Aku mendongak, terkejut. Misteri hacker anonim itu memang masih menjadi teka-teki. Suruh dia masuk. Seorang pria paruh baya berkacamata, berpakaian rapi namun sederhana, melangkah masuk. Wajahnya tidak asing. "Selamat malam Budita, mungkin ibu tidak ingat saya. Nama saya Ridwan Hakim. Mantan Direktur Keuangan, JFO, Tejo Corp, Ridwan Hakim." Pantas saja aku familiar. Ayah pernah bercerita bahwa dialah CFO Tejo Corp yang mendadak resign setahun lalu dengan alasan sakit parah. "Silakan duduk Pak Ridwan. Bapak tahu siapa pengirim email itu?" Tanyaku to the point. Pak Ridwan tersenyum pahit. "Ibu Dita, pengirimnya adalah saya sendiri." Pengakuan itu membuatku terperangah. Aku menatap matanya dalam-dalam mencari kebohongan, tapi yang kutemukan hanya ketulusan dan sorot mata lelah. "Bapak, tapi kenapa? Dan kenapa baru muncul sekarang?" Pak Ridwan menghela napas panjang. "Saya mengabdi di perusahaan itu hampir 20 tahun. Dari sejak Pak Aryo merintis bisnis kontraktor kecil. Saya sangat menghormatinya, tapi keserakahan merusak segalanya. Sekitar 6 tahun lalu, Pak Aryo mulai memaksa saya memoles angka di laporan pajak dan neraca. Awalnya untuk mempermulus kredit bank, tapi lama-lama nilainya jadi gila-gilaan. Saya sudah mencegah, tapi ia mengancam akan menghancurkan karier dan keselamatan keluarga saya. Ia tertunduk. "Saya pengecut, Bu. Saya punya istri dan anak, jadi saya menutup mata. Tapi nurani saya hancur, apalagi saat saya sering melihat Ibu Dita datang ke kantor membawakan bekal untuk Pak Bima. Ibu diperlakukan semena-mena, sementara mereka memakai uang haram perusahaan untuk foya-foya. Saya benar-benar muak." "Lalu kenapa Bapak resign?" tanyaku. "Saya butuh waktu. Kalau saya membongkarnya saat itu juga, saya akan dihabisi. Selama 4 tahun, saya diam-diam membackup semua data asli ke server pribadi saya. Setahun lalu, saat datanya sudah komplit, saya pura-pura sakit keras agar bisa keluar dengan aman. Saya menunggu momen yang pas. Dan momen itu tiba ketika berita ibu kembali sebagai pewaris Kusuma Group viral." Pak Ridwan menatapku dengan kekaguman. "Saya tahu hanya Kusuma Group yang punya nyali dan kekuatan untuk melibas mereka. Ibu sudah mewujudkan apa yang tak berani saya lakukan." Mendengar ceritanya, rasa hormatku padanya melambung tinggi. Ia bukan pengecut, ia adalah orang berintegritas yang melawan dengan cara yang cerdas. "Terima kasih Pak Ridwan. Tanpa data Bapak, pembalasan saya tidak akan separipurna ini," ucapku tulus. "Sama-sama Bu." Melihat mereka memakai baju oranye, dosa saya rasanya sedikit terampuni. "Kalau begitu, saya permisi." Ia bangkit berdiri. "Tunggu, Pak Ridwan," panggilku. "Apa rencana Bapak sekarang?" Ia menggaruk kepalanya yang mulai botak. "Mungkin buka jasa akuntan kecil-kecilan di rumah." "Pak Ridwan," aku berjalan menghampirinya. "PT Anindya Kusuma saat ini sangat krisis figur pemimpin yang jujur. Saya butuh CFO dengan kompetensi dan integritas tinggi. Apakah Bapak bersedia kembali berjuang bersama saya membangun ulang perusahaan ini?" Pak Ridwan mematung. Matanya berkaca-kaca menahan haru. Tanpa pikir panjang,
Ia mengangguk tegas. Diberi kepercayaan oleh pemimpin sehebat ibu, ini adalah kehormatan bagi saya. Bergabungnya kembali Pak Ridwan seperti memberiku sepasang sayap. Dengan database internalnya yang kuat, kami berhasil memberantas sisa-sisa tikus koruptor di perusahaan. Kami berdua menjadi duet maut yang memulihkan stabilitas PT Anindya Kusuma. Sementara itu, cerita tentang keluarga Tejo terus menjadi bahan gunjingan publik. Ibu Ratna, yang dulunya nyonya besar, kini mengontrak di sebuah kos-kosan sempit di Gang Kumuh, Jakarta. Konon, ia kini bekerja sebagai tukang cuci piring di warung pecel lele demi menyambung hidup. Tangan yang dulu gemar memakai perhiasan miliaran itu, kini melepuh kena sabun cuci murahan. Beberapa kali ia mencoba mencegat mobilku di lobi kantor untuk mengemis belas kasihan, tapi satpamku selalu berhasil mengusirnya. Memaafkannya sekarang sama saja mengkhianati penderitaanku selama 7 tahun. Bima dan Pak Aryo masih mendekam di rutan titipan kejaksaan. Bima yang tak kuat menghadapi kerasnya hidup di penjara, berkali-kali mengirim surat lewat pengacaranya. Isinya memelas, mengingatkan memori cinta kami dulu, dan memohon agar aku mencabut laporan. Saat aku tak menggubrisnya, suratnya berubah menjadi caci maki, menggelikan. Manusia seperti dia memang tak akan pernah paham arti penyesalan. Namun, Pak Aryo berbeda. Saat pengacaraku menjenguk, Pak Aryo menitipkan pesan bernada dingin. Sampaikan pada Anindita, di atas langit masih ada langit. Dendam keluarga Tejo tidak akan berhenti sampai di sini. Ancaman itu tidak membuatku takut, tapi cukup untuk membuatku siaga satu. Binatang buas yang terpojok justru bisa menjadi sangat mematikan. Bulan berganti bulan. PT Anindya Kusuma akhirnya mencetak laba bersih di kuartal ketiga. Kredit macet berhasil dilunasi. Melihat angka-angka di laporan keuangan itu menghijau, aku merasakan kepuasan yang luar biasa. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sidang putusan vonis, kasus korupsi dan penipuan Aryo Tejo dan Bima Aryo Tejo. Aku hadir, bukan sebagai pelapor, tapi sebagai saksi fakta yang diundang jaksa. Pagi itu cuaca Jakarta mendung gelap. Aku mengenakan setelan blazer hitam elegan, riasan wajahku tajam. Ayah dan tim lawyer Kusuma Group mengawal ketat kedatanganku di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kehadiranku memicu kehebohan pres. Di dalam ruang sidang, suasananya pengap dan kaku. Aku duduk di kursi saksi. Di kursi pesakitan, Pak Aryo dan Bima tampak sangat menyedihkan. Rambut Pak Aryo memutih total, pipinya kempot, tapi matanya masih memancarkan kebencian. Bima mengenakan rompi tahanan, rambutnya acak-acakan, matanya kosong menatap lantai. Di kursi pengunjung, aku melihat Ibu Ratna. Wajahnya kuyu, pakaiannya lusuh. Melihatku, ia menggumamkan sumpah serapah, namun tak berani bersuara keras. Sidang berjalan alot, jaksa penuntut umum membacakan puluhan dakwaan. Bukti-bukti yang kuserahkan menjadi peluru mematikan. Saat aku bersaksi, aku menceritakan semuanya dengan runut dan tenang, mulai dari memanipulasi cash flow hingga insiden pencambukan. Fakta-fakta itu membuat hakim geleng-geleng kepala. Pengacara terdakwa mencoba berdalih bahwa mereka menyelamatkan perusahaan, bahkan mencoba melakukan character assassination padaku dengan menyebutku sebagai mantan istri yang sakit hati. Tapi lawyerku dengan mudah mematahkan semua argumen itu dengan bukti mutasi dana ke rekening model simpanan Bima dan aset-aset pribadi Pak Aryo. Akhirnya, ketua majelis hakim mengetukkan palunya. Suaranya bergema tegas, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aryo Tejo dengan pidana penjara seumur hidup, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2, Bima Aryo Tejo dengan pidana penjara selama 20 tahun. Vonis dibacakan. Ibu Ratna menjerit histeris lalu jatuh pingsan di kursi penonton. Bima merosot dari kursinya, menangis meraung-raung. Ia menatapku putus asa. Dita, tolong aku mohon. Aku memandangnya datar tanpa setitik pun rasa simpati, lalu memalingkan wajah. Saat aku berjalan keluar melewati kursi terdakwa, Pak Aryo tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke arahku dan mendesis pelan. Jangan sombong dulu, Jalang. Aku tidak akan mati di penjara. Hari di mana aku bebas adalah hari kiamat bagi Kusuma Group. Aku menghentikan langkahku, menatap tepat ke manik matanya, dan berbisik tersenyum.
Saya akan menunggu hari itu dengan senang hati, Pak. Aku melangkah keluar dari pengadilan. Sinar matahari siang menembus awan mendung, menyinari wajahku. Babak balas dendamku telah mencapai garis finish, beban sebun tahun telah terangkat dari pundakku. Fokusku kini 100% pada ekspansi bisnis. PT Anindya Kusuma bermetamorfosis. Bersama Pak Ridwan, aku membelokkan setir perusahaan dari kontraktor properti konvensional menuju investasi proyek energi terbarukan, renewable energy, dan infrastruktur teknologi. Sebuah visi Blue Ocean yang futuristik. Tentu saja ada banyak kerikil, kekurangan cash flow sementara, hingga adanya sabotase halus dari sisa-sisa karyawan loyalis Pak Aryo. Tapi mental bajaku tak goyah. Aku turun langsung pitching ke investor asing. Lembur menyiapkan master plan. Perlahan, kerja keras yang transparan itu membuahkan hasil. Bank BUMN membuka pintu kredit dan mitra multinasional mulai melirik kami. Dalam proses ekspansi ini, takdir mempertemukanku dengan Arga Mahendra. Ia adalah founder dan CEO Vitek Nusantara, sebuah perusahaan unicorn teknologi paling bersinar di Indonesia saat ini. Usianya hanya terpaut 3 tahun di atasku, tapi visi bisnisnya sangat tajam, cool, dan luar biasa cerdas. Kami bertemu di sebuah forum bisnis di Ritz-Carlton. Saat itu, aku menjadi pembicara tentang integrasi big data dalam restrukturisasi perusahaan. Rupanya, presentasiku membuatnya terpukau. Saat coffee break, ia menghampiriku. Presentasi yang sangat mematikan, Bu Anindita. Saya Arga, ucapnya seraya mengulurkan tangan. Terima kasih Pak Arga, reputasi Vitek sudah sering saya dengar, balasku menjabat tangannya. Cengkeraman tangannya mantap, memancarkan aura alpha male yang elegan. Pertemuan itu berlanjut pada partnership. Vitek Nusantara resmi menjadi konsultan IT untuk mendigitalisasi seluruh ekosistem PT Anindya Kusuma. Intensitas meeting membuat kami semakin dekat. Arga bukan hanya rekan bisnis yang brilian, tapi pendengar yang baik. Ia sering memberiku pandangan segar saat aku burnout. Suatu malam, seusai rapat direksi yang alot, Arga mentraktirku kopi di sebuah lounge eksklusif. Kamu itu terlalu kaku, Dita, ucapnya santai, mulai memanggil nama depanku. Sesekali kamu harus melepas pedal gas dan bernapas. Aku tersenyum tipis. Bagiku sekarang, bekerja adalah caraku bernapas. Arga menatapku dalam. Aku paham, tapi jangan biarkan masa lalu membuatmu mengunci pintu hatimu rapat-rapat. Kamu juga berhak dicintai. Dita, jantungku berdesir. Sudah lama sekali aku tidak memikirkan soal asmara. Trauma dari Bima masih menyisakan trauma protektif di alam bawah sadarku. Aku terlalu takut untuk kembali percaya pada laki-laki. Aku mengalihkan pembicaraan dan Arga menghargai batasanku. Aku mengira masa laluku sudah benar-benar terkubur. Ternyata aku salah. Ancaman Pak Aryo di ruang sidang bukan sekadar gertak sambal. Teror itu dimulai dari hal kecil. Suatu pagi ban mobil dinasku ditemukan sengaja ditusuk pisau. Aku menganggapnya ulah iseng haters. Beberapa hari kemudian, salah satu GM kepercayaanku dicegat dan dipukul oleh 2 preman bermotor di jalan pulang. Beruntung lukanya tidak parah. Namun puncaknya, aku menerima sebuah paket misterius di meja kerjaku. Begitu kubuka, isinya adalah boneka santet dari kain perca yang ditusuk-tusuk paku berkarat. Berlumuran cat merah menyerupai darah dengan secari kertas bertuliskan, "Mati kau pelan-pelan." Darahku mendidih. Ancaman Pak Aryo kembali menggema. Jelas ada pihak yang sedang menargetkan nyawaku. Ayah sangat murka mengetahui hal ini. Ia melipat gandakan bodyguard di sekelilingku menjadi 24 jam non-stop. Mendengar kabar teror itu, Arga langsung datang ke kantorku dengan wajah tegang. "Dita, kamu tidak apa-apa?" Ia menangkup kedua bahuku, matanya menyapu tubuhku memastikan aku tak terluka. "Aku baik-baik saja, Arga. Mungkin cuma ulah pengecut yang mau psywar," jawabku mencoba tenang. "Tidak, ini terorganisir," potong Arga tegas. "Aku sudah menyuruh tim intelijen data Vitek melacak pergerakan preman-preman itu. Ada backing kuat di belakang mereka. Kamu curiga siapa? Pasti Pak Aryo. Walau di penjara, koneksi mafia tanahnya di luar sana masih banyak. Dia bisa bayar pembunuh bayaran dari dalam sel." Kehadiran Arga yang sangat suportif membuat hatiku menghangat. Di tengah teror, aku merasa aman bersamanya. Namun teror mental itu sukses membuatku insomnia parah.
Mimpi buruk tentang cambukan dan makian di malam haul itu kembali menghantuiku. Suatu malam, aku terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin. Aku duduk meringkuk di ranjang, menatap gelapnya malam. Sekuat apapun image yang kubangun di siang hari, di malam hari, aku tetaplah wanita dengan luka batin yang menganga. Bel intercom apartemenku berbunyi. Aku mengecek kamera, ternyata Arga. Belum tidur kan? Aku bawa matcha latte hangat favoritmu. Sapanya dari layar intercom sambil tersenyum menenangkan. Aku membukakan pintu. Arga tidak banyak bertanya kenapa mataku sembab. Ia hanya duduk di sofa, menyodorkan minuman hangat, lalu menceritakan hal-hal lucu tentang startup-nya untuk mengalihkan pikiranku. Kehangatannya perlahan mengusir setangan setan di kepalaku. Dita, Arga menggenggam tanganku lembut. Aku tahu apa yang pernah kamu lewati sangat mengerikan, tapi masa lalu sudah lewat. Kamu tidak sendirian lagi sekarang. Ada ayahmu, ada timmu, dan ada aku. Izinkan aku menjadi tamengmu, ya? Menatap mata Arga yang penuh ketulusan, dinding es yang kubangun selama ini akhirnya mencair. Aku menangis. Untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, aku membiarkan diriku terlihat rapuh. Arga menarikku ke dalam dekapannya, membiarkanku menumpahkan segala tangis di dadanya. Pelukannya begitu lebar dan aman. Malam itu, aku tertidur lelap tanpa mimpi buruk. Keesokan paginya, aku terbangun dan melihat selembar sticky note di kulkas. Semangat pagi, CEO hebat. Semua masalah, biar aku yang handle. Arga tidak sekadar bicara. Ia menyusun strategi balasan bersamaku. Kami memutuskan membuat umpan besar untuk memancing keluar sang dalang. Aku merilis press release palsu bahwa PT Anindya Kusuma akan menekan MOU investasi asing senilai triliunan rupiah. Secara tak sengaja, lokasi pertemuan rahasia itu dibocorkan ke dark web, sebuah villa terpencil di kawasan perbukitan Sentul, Bogor. Aku menyatakan akan datang sendiri lebih awal untuk quality control. Ini langkah bunuh diri, tapi sangat efektif. Kamu yakin, Dita? Tanya Arga cemas saat kami mematangkan rencana. Aku yakin, preman-preman itu pasti memakan umpannya. Kamu dan tim taktis polisi sudah standby kan? Malam eksekusi tiba. Aku menyetir mobil sendirian menuju villa di Sentul. Jalanan sepi, kanan kiri hanya hutan pinus gelap. Jantungku berdegup kencang. Setibanya di villa, aku duduk di ruang tengah, menunggu. Lewat earpiece tersembunyi, suara Arga terdengar. Dita, posisi aman, tim sniper sudah lock perimeter. Aman. Bisikku. Brak. Pintu utama villa didobrak paksa dari luar. Sekelompok preman bertampang beringas merangsek masuk membawa parang dan pistol rakitan. Pemimpinnya, pria brewok dengan bekas luka bacok di pipi Jojo Kodet tersenyum bengis. Anindita Kusuma Wardani. Akhirnya bos besar turun gunung sendirian ya, seringai Jojo Kodet sambil meludah. Bos, kami kangen berat sama kamu. Ayo ikut kami baik-baik, atau wajah cantikmu ini kurusak. Aku mundur perlahan mendekati dinding. Siapa bosmu? Aryo Tejo. Hahaha, gak usah banyak tanya. Nanti juga ketemu di neraka. Jojo memberi kode pada anak buahnya untuk meringkusku. Tepat sepersekian detik sebelum tangan kotor mereka menyentuhku. Prang! Seluruh kaca jendela villa pecah, berantakan. Pasukan Brimob bersenjata laras panjang merangsek masuk dengan kecepatan kilat dari segala arah. Laser dot merah menempel di dahi setiap preman. Lampu sorot menyilaukan mata mereka. Polisi, jatuhkan senjata atau kami tembak. Arga berlari menerobos barisan polisi, langsung menarikku ke dalam pelukannya. Kamu gak luka kan sayang? Aku aman, bisikku, meremas jas Arga. Perangkap kami sukses besar. Di ruang interogasi Polda Metro Jaya, Jojo Kodet yang awalnya sok jagoan, akhirnya menangis kencing di celana saat diancam pasal terorisme dan percobaan pembunuhan berencana. Ia bernyanyi membongkar identitas sang dalang. Dan nama yang keluar dari mulutnya membuat kami, bahkan polisi, terkejut luar biasa. Bukan Aryo Tejo, melainkan Paman Herman Tejo. Ya, Paman Herman Tejo, adik kandung dari Bapak Aryo yang dulu membelikan kalung giok KW untuk Ibu Ratna. Selama ini Paman Herman hanyalah direktur purchasing tak berguna di Tejo Corp yang selalu iri dengan kedudukan kakaknya.
Saat Tejo Corp hancur, ia melihat peluang emas. Ia menyuap sipir rutan untuk berkomunikasi dengan Pak Aryo. Pak Aryo yang diliputi dendam membocorkan rekening rahasia luar negeri miliknya pada Paman Herman untuk membiayai operasi pembunuhanku. Target Paman Herman membunuhku, membuat Anindya Kusuma chaos, lalu ia akan muncul sebagai pahlawan-pahlawan marga Tejo untuk merebut kembali aset perusahaan. Malam itu juga, tim buser menggerebek rumah mewah Paman Herman di Kelapa Gading. Pria licik itu diseret keluar dengan borgol, wajahnya pucat pasi, menyadari rencana masterpiece-nya berantakan total. Keesokan harinya, aku mengunjungi Pak Aryo di Rutan Cipinang untuk yang terakhir kalinya. Aku ingin melihat wajah sang pecundang. Di balik kaca pembatas, pria arogan itu kini terlihat sangat renta, sakit-sakitan, dan kurus kering. Mengetahui adiknya ditangkap dan sisa hartanya disita negara, mata Pak Aryo kosong melompong. Ia sudah mati sebelum ajal menjemput. Anda kalah telak, Pak Aryo, ucapku pelan lewat gagang telepon. Pak Aryo tak menjawab. Ia mematung, menatap nanar lantai penjara. Kehancuran mutlak ini jauh lebih menyakitkan baginya daripada kematian itu sendiri. Aku meletakkan telepon dan berjalan pergi. Aku tak merasa bangga, aku hanya merasa sangat-sangat damai. Kamu cantik sekali malam ini. Suara bariton Arga menyapaku. Ia mengulurkan tangannya bak pangeran saat aku melangkah naik ke atas geladak. Sebuah yat mewah berwarna putih membelah perairan Kepulauan Seribu, memantulkan cahaya keemasan. Matahari terbenam perlahan, melukis langit Jakarta dengan sapuan warna jingga keunguan yang magis. Angin laut membelai rambutku. Aku menyandarkan kepalaku di bahu Arga, meresapi harmoni alam. Sudah berapa abad rasanya aku tak serileks ini. Dita, panggil Arga lembut. Apa kamu bahagia? Sangat, jawabku mantap tanpa jeda. Berada di sampingmu, setiap hariku adalah kebahagiaan. Arga tersenyum. Yacht itu melempar jangkar di sebuah teluk tenang. Di atas dek yacht, sebuah private romantic dinner telah disiapkan. Lengkap dengan candlelight dan taburan kelopak mawar merah. Sambil menikmati wine dan steak, kami bernostalgia tentang momen pertama kali kami bertemu. Arga bilang, saat pertama kali melihat presentasiku, ia melihat sosok wanita baja yang matanya menyimpan luka yang sangat dalam. Dan saat itu juga, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi alasan mataku kembali berbinar. Selesai makan, Arga tiba-tiba berlutut dengan satu kaki di hadapanku. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah kotak bludru merah. Jantungku berpacu gila-gilaan. Anindita Kusuma Wardani, Arga menatap tepat di retinaku. Suaranya bergetar menahan luapan emosi. Masa lalu yang menyakitkan itu, aku memang tak sempat melindungimu. Tapi masa depanmu, aku bersumpah dengan nyawaku, aku akan hadir di setiap detiknya. Aku tak bisa berjanji tak akan ada badai di masa depan, tapi aku berjanji, tanganku tak akan pernah melepaskan genggamanmu saat badai itu datang. Dita, maukah kamu menjadi istriku? Ia membuka kotak merah itu. Sebuah cincin berlian emerald cut berkilau sempurna diterpa sisa cahaya senja. Air mata bahagiaku tumpah tak tertahankan. Aku sudah lama berhenti mempercayai janji manis laki-laki, tapi ketulusan pria di hadapanku ini telah meruntuhkan semua logikaku. Iya, Arga, aku mau. Isaku. Arga bersorak kegirangan. Ia menyematkan cincin berlian itu di jari manisku, lalu berdiri dan memelukku erat-erat, berputar di bawah langit malam. Kami berciuman mesra disaksikan semilir angin laut dan bintang-bintang. Masa lalu yang berdarah itu telah resmi terkubur, membuka gerbang menuju kebahagiaan yang hakiki. 5 tahun kemudian. Sayang, mikirin apa sih? Tanya Arga dengan suara seraknya. Aku memeluk lengannya dengan manja. Lagi flashback jalan hidup kita aja. Nggak kerasa ya, udah 5 tahun berlalu. Pernikahan kami digelar tak lama setelah lamaran di yacht itu. Pesta intimate namun sangat elegan di Bali, hanya dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Di altar, ayahku menangis terseduh-seduh saat menyerahkan tanganku pada Arga, pria yang sangat ia percayai. Secara bisnis, PT Anindya Kusuma dan Vitek Nusantara akhirnya melakukan mega merger historis, melahirkan satu konglomerasi monster baru di Indonesia yang merajai sektor properti, energi, dan digital. Tentang masa lalu,
Terkadang kabar itu masih singgah. Pak Aryo telah meninggal di penjara 2 tahun lalu karena komplikasi jantung dan stres berat. Bima katanya mendapat remisi berkelakuan baik, tapi tetap saja 20 tahun di LP Cipinang bukanlah waktu yang sebentar untuk menderita. Ia mengirim satu pucuk surat terakhir padaku. Tanpa caci maki, tanpa pembelaan diri, hanya ada kata maaf. Aku tidak membalasnya. Hatiku pun tak lagi bergetar. Utang lunas. Sedangkan Ibu Ratna, setelah lelah hidup menggelandang, kabarnya ia menumpang hidup di sebuah pesantren panti jompo pinggiran kota. Mungkin di sanalah ia harus menebus dosa-dosa kesombongannya. Aku sudah tidak peduli lagi. Hidupku kini terlalu berharga untuk menengok ke belakang. Aku memiliki suami yang memujaku layaknya ratu, keluarga yang hangat, kerajaan bisnis yang menggurita, dan aku mengelus perutku yang mulai membesar. Tak lama lagi, rumah kami akan diramaikan oleh tangis bayi mungil. Arga tersenyum lembut, mengecup keningku sayang. Akulah yang paling berterima kasih padamu, Dita, karena sudah mengizinkanku mencintai dan menjagamu. 7 tahun menjadi menantu tertindas adalah neraka jahanam. Tapi hal itu menempa mentalku menjadi titanium. Balas dendam memang memberiku kelegaan. Namun pada akhirnya, cinta dan pemaafan pada diri sendirilah yang mendatangkan kebahagiaan paripurna. Aku pernah dicampakkan ke dasar palung paling gelap, namun hari ini aku berdiri tegak di puncak kemenangan dan kebahagiaan. Dan aku tahu, selama ada tangannya yang menggenggamku, masa depan kami akan selalu benderang. Kisah Anindita kami cukupkan sampai di sini, namun perjalanan hidup selalu memiliki babak baru. Bagi para pendengar yang menyukai kisah dramatis, penuh inspirasi, dan menguras emosi seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di kanal dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal episode-episode seru kami selanjutnya.